Perkenalkan, nama saya Dindu Septrianus Dabapao, NIM saya 20237555838. Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Sektor Publik, kelas E, kuliah di Politeknik Negeri Kupang. 1 Januari 2020, Medco Energi merupakan perusahaan BUT di industri besar minyak dan gas. Industri berbasis di Singapura yaitu yang bernama Encore Energy Pte. Menurut income statement dinyatakan laba bersih tahun 2020 sebesar 485.722 rupiah. Diminta perhitungan pajak penghasilan Badan BUT. Penyelesaian PKP yaitu 485.722 rupiah. PPh terutang didapat dari 22% dikalikan dengan PKP yaitu 485.722 rupiah yang menghasilkan yaitu 106.858.440 rupiah. 2 Januari 2020, Medco Energi mempekerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntansi yang terdiri dari direktur keuangan berpenghasilan 164 juta, general manager berpenghasilan 82 juta, staf senior 34 juta, staf junior 17 juta. Ditanya perhitungan PPh 21 yang terutang. Penyelesaian. Yang pertama, PPh 21 untuk direktur keuangan. Gaji pokok dari direktur keuangan yaitu 164 juta. Biaya jabatan yaitu 5% dikalikan dengan 164 juta sama dengan 8.200.000 rupiah. Premi JKK 0,24% dikalikan dengan 164 juta sama dengan 393.600 rupiah. Premi JKM 0,30 juta 30% dikalikan dengan 164 juta sama dengan 492.000. Iuran pensiun 4% dikalikan dengan 164 juta sama dengan 6.560.000. Iuran THT 2% dikalikan dengan 164 juta sama dengan 3.280.000 rupiah. Dari semua itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 18.925.600 rupiah. Penghasilan neto per bulan didapat dari 18.925.600 rupiah dikalikan dengan 1 bulan. Penghasilan neto yang berikut penghasilan neto per tahun. Penghasilan neto didapat dari jumlah dari penghasilan neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan yaitu mendapatkan hasil 1.780.892.800 rupiah. PTK yang berikut PTKP. WP sendiri 54 juta, tanggungan 3 orang yaitu 13.500.000. Dijumlahkan dan mendapatkan hasil 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP dan mendapatkan hasil 1.673.392.800. Yang berikut pajak terutang setahun, yaitu yang pertama 5% dikalikan dengan 50 juta dan mendapatkan hasil 2.500.000. Yang berikut 15%
kalikan dengan 200.000 yang mendapatkan hasil 30 juta. Yang berikut 25% dikalikan dengan 250.000 yang mendapatkan hasil 62 juta 500.000. Yang berikut 30% dikalikan dengan 1.173.392.800 yang mendapatkan hasil 352 juta 17.840 rupiah yang dijumlahkan menjadi 447 juta 17.840 rupiah. Pajak terutang per bulan diperoleh dari 447 juta 17.840 dibagi dengan 12 bulan yang mendapatkan hasil 37 juta 251.408 rupiah, 7. Yang berikut PPh 21 untuk General Manager. Gaji pokok General Manager yaitu 82 juta. Biaya jabatan 5% dikalikan 82 juta sama dengan 4.100.000. Yang berikut premi JKK 0,24% dikalikan dengan 80 juta sama dengan 196.800. Premi JKM 0,30% dikalikan dengan 80 juta sama dengan 246.000 rupiah. Iuran pensiun 4% dikalikan 80 juta sama dengan 3.280.000. Iuran THT 2% dikalikan dengan 80 juta sama dengan 1.640.000 dijumlahkan dan mendapatkan hasil 9.462.000 rupiah. Penghasilan neto per bulan yaitu didapatkan dari 9.462.000 dikalikan dengan 12 bulan 1 bulan yang mendapatkan hasil 72.538.000. Penghasilan neto per tahun yaitu didapatkan dari penghasilan neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan ya, dan mendapatkan hasil 870.456.000 rupiah. Yang berikut PTKP WP sendiri dari General Manager yaitu 54 juta. Tanggungan General Manager yaitu 2 orang 9 juta. Dijumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 61 juta. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto per tahun dikurangi dengan 61 dikurangi dengan PTKP yaitu 809.456.000 rupiah. Yang berikut pajak terutang setahun. Yang pertama 5% dikalikan dengan 50 juta yaitu 2.500.000. Yang berikut 15% dikalikan dengan 200 juta yaitu 30 juta rupiah. 25% dikalikan dengan 250 juta yaitu 62.500.000. 30% dikalikan dengan 309.456.000 yaitu 90.836.800 rupiah. Dijumlahkan menjadi 187.836.800 rupiah. Pajak terutang per bulan didapat dari 187.836.800 rupiah dibagi dengan 12 bulan yaitu
yaitu 15.653.066 rupiah. Yang berikut PPh 21 untuk staf senior. Gaji pokok staf senior yaitu 34 juta. Biaya jabatan 5% dikalikan dengan 34 juta yaitu 1.700.000. Premi JKK 0,24% dikalikan dengan 34 juta yaitu 81.600 rupiah. Premi JKM 0,30% dikalikan dengan 34 juta yaitu 102.000. Iuran pensiun 4% dikalikan dengan 34 juta yaitu 1.360.000. Iuran THT 2% dikalikan dengan 34 juta sama dengan 680.000. Dijumlahkan menjadi 3.923.600 rupiah. Penghasilan neto per bulan yaitu 30.076.400 rupiah. Penghasilan neto per tahun didapat dari penghasilan neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan yaitu 360.916.800 rupiah. Yang berikut PTKP WP sendiri dari staf senior yaitu 54 juta. Tanggungan dari staf senior yaitu 1 orang 4.500.000 rupiah. Dijumlahkan menjadi 59.500.000. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP yang mendapatkan hasil yaitu 301.416.800 rupiah. Pajak terutang setahun yang pertama 5% dikali dengan 50 juta yang mendapatkan hasil 2.500.000 rupiah. Yang berikut 15% dikalikan dengan 200 juta yang mendapatkan hasil 30 juta. Yang berikut 15% dikalikan dengan 51.416.800 yang mendapatkan hasil 7.712.520 rupiah. Dijumlahkan menjadi 40.212.520 rupiah. Pajak terutang per bulan yaitu 3.351.043 rupiah. Yang berikut PPh 21 untuk staf junior. Gaji pokok dari staf junior yaitu 17 juta. Biaya jabatan 5% dikalikan dengan 17 juta yaitu 850.000. Premi JKK 0,24% dikalikan dengan 17 juta yaitu 40.000. Premi JKM 0,30% dikalikan dengan 17 juta yaitu 51.000. Iuran pensiun 4% dikalikan 17 juta yaitu 680.000. Iuran THT yaitu 2% dikalikan dengan 17 juta mendapatkan hasil 340.000. Dijumlahkan menjadi 1.961.000. Penghasilan neto per bulan yaitu 15.039.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun didapat dari penghasilan neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan yaitu 180.460.000 rupiah. Yang berikut PTKP WP sendiri 54 juta. Tanggungan tidak ada. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto per tahun dijumlah dengan PTKP yaitu 126.400.000
Rp480.000. Pajak terutang setahun 5%, yang pertama 5% dikalikan 50 juta mendapatkan hasil Rp2.500.000. Yang berikut 15% dikalikan dengan 76.468.000 yaitu Rp11.470.200. Dijumlahkan menjadi Rp13.970.200. Pajak terutang per bulan yaitu Rp37.251.486. 3 Januari 2020, Menko Energi mempekerjakan pekerjaan harian terdiri dari 180 orang di lepas pantai tersebar di 5 lokasi berbeda. Seluruh pekerja status tidak kawin dan memiliki NPWP. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari Rp882.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut. Penyelesaian. Upah harian dikurangi dengan batas upah harian atau tidak dipotong PPh. Yang pertama PKP yaitu Rp882.000 dikurangi dengan Rp450.000 dihasilkan Rp430.000. Yang kedua PPh pasal 21 yaitu 5% dikalikan dengan Rp432.000 yang berpenghasilan Rp21.600. Yang berikut upah harian dikurangi dengan PPh 21 yaitu Rp882.000 dikurangi dengan Rp21.600 yang berpenghasilan yaitu Rp860.000. Pajak penghasilan pasal 21 di hari ke-90 kumulatif. Upah 90 hari dikalikan dengan Rp882.000 yang berpenghasilan Rp79.380.000. Yang berikut PTKP sama dengan 90 dikali dengan 54 juta sama dengan Rp13.500.000. PKP 65.880.000. Pajak penghasilan pasal 21 yaitu 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali dengan 15.800.000 sama dengan 2.382.000. Dijumlahkan menjadi Rp4.882.000. 4 Januari 2020, Menko Energi juga melakukan impor peralatan dengan harga faktur Rp369.990.000. Biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%, biaya masuk 25%, biaya masuk tambahan 30%. Kurs yang tetapkan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Rp14.203, telah memiliki api dari tahun 2015. Penyelesaian harga faktur $369.990.000, biaya asuransi 6% dikalikan dengan $369.990 sama dengan $22.199,4. Biaya angkut 15% dikalikan dengan $369.990 sama dengan $55.498,5. Shift
$47.689,9. Bea masuk 25% dikalikan dengan $447.987,9 yang berpenghasilan 111.921,975 $. Bea masuk tambahan 30% dikalikan dengan $447.687,9 sama dengan $134.306,37. Nilai impor yaitu $246.345. Nilai impor dalam rupiah yaitu 3.497.181.180 rupiah. PPh pasal 22 yang harus dipungut memiliki API 2,5% dikalikan dengan 3.497.181.180 rupiah, yaitu 87.429.529,5 rupiah. 15 April Medco Energi mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melalui pembayaran dividen tunai kepada Bakery Indonesia sebesar 44.877.900.000. Penyelesaian batas waktu pelaporan PPh pasal 21, 22, dan 23. Batas waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan terakhir saat pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 21, 22, dan 23 yaitu 48.877.900.000 saat terutang dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 April. Saat penyetoran paling lambat 10 Mei 2020, saat pelaporan paling lambat 20 Mei 2020. Soal yang kedua yaitu jelaskan istilah-istilah dalam perpajakan. Yang pertama, pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak atau disingkat dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, pengusaha kena pajak. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka panjang waktu yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya. Yang kelima, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan harta objek pajak, atau kewajiban lainnya. Yang keenam, surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah format awal metode pembayaran pajak. Yang ketujuh, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Yang kesembilan, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus, sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Yang ke-10, pembukuan pajak. Pembukuan pajak adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sekian dan terima kasih.